Assalamualaikum Selayu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Farhan Hafiz Boyaki dari Jakarta, dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan mengajarkan kalian mengenai pembelajaran BIPA. Ada yang tahu nggak BIPA itu apa? Belum, tak tahu. BIPA itu adalah bahasa Indonesia penutur asing. Nah, di sini kalian dari Malaysia akan saya ajarkan mengenai bahasa Indonesia. Okay. Ya kan? Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kalau lebih baiknya membaca doa terlebih dahulu dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang perkenalkan diri kalian masing-masing. Yang pertama, Hazrin. Okay, nama saya Hazrin Shazila dari Johor Bahru, Malaysia. Dari Malaysia ya? Di Malaysia, di Johor Bahru. Di Johor Bahru? Ya, di Johor Bahru. Kalau Aisyah, sekarang Aisyah? Sama, nama Aisyah dari Johor Bahru, Malaysia. Umur 17. Oke. Nah, kita akan belajar mengenai materi debat. Tahu debat nggak? Debat. Debat. Tahu nggak? Tahu. Ada yang tahu nggak debat itu apa? Tahu sedikit. Kalau Hazrin apa? Hazrin apa? Menurut Dia Hazrin itu apa? Macam perbahasan. Berbahasa lalu? Lalu macam bagi cadangan ke isu ke. Ya, mengenai isu-isu. Isu-isu. Kalau Aisyah, menurut Aisyah itu debat apa? Debat itu mengenai sesuatu perkara yang kita nak macam peta macam tu. Mungkin lah, tapi tak sure. Tapi pernah melakukan debat ya Aisyah dan Hazrin? Pernah, rasanya pernah. Kalau Aisyah pernah melakukan debat di mana? Di sekolah. Sekolah. Di sekolah. Itu mata pelajaran apa? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ya. Kalau di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kalau di Malaysia berarti bahasa Melayu, betul? Nah, bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia sama materinya, tapi antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari bahasa Indonesianya debat. Nah, Ceko akan share screen dulu ya. Sampai pukul berapa kan? Berbicara. Ya. Yang pertama adalah melatih keberanian mengemukakan pendapat, mengemukakan opini dari masing-masing peserta debat. Yang tadinya pemalu mungkin menjadi lebih berani dalam menyampaikan suatu topik. Yang kedua, melatih mematahkan lawan. Contohnya kayak gimana, Hazrin dan Aisyah? Melatih apa? Melatih mematahkan pendapat lawan. Maksudnya tegakkan kita punya kebenaran lah. Betul. Gitu. Betul, Macam Aisyah. saya dengan Hazrin ni selalu berdebat. Debat tentang apa tuh? Tentang cowok? Macam-macam. Kadang itu juga sih. Sama lah. Namanya teman ya sering debat. Iya. Sering debat. Sering di sini juga begitu. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah. Satu topik, satu perkara, jadi merespon dari suatu perkara, langsung jelaskan mengenai suatu pendapatnya. Misalkan perkara korupsi, ya kan? Korupsi. Korupsi tahu nggak? Tak tahu. Korupsi itu mengambil uang rakyat.
Oh, macam rasuah lah. Oh, rasuah ke? Bahasa korupsi. Melayunya apa? Raswala. Rasuah. Rasuah lah. Macam Oh. polis tu ambil duit orang untuk Betul. untuk kejahatan. Kalau bahasa Indonesianya korupsi. Oh, korupsi. Kalau bahasa resminya korupsi, bentar aku Ya. cari dulu. Nah, nama bahasa Indonesianya korupsi. Biasanya kita yang telah diberikan. Jadi pihak pro atau pihak afirmatif ini setuju dengan tema yang akan disampaikan pada saat itu, pada saat dilaksanakannya di suatu debat. Namanya pihak pro yang mendukung atau setuju terhadap tema yang ada di debat itu. Namanya pihak afirmatif atau pihak pro. Terus pihak pro akan memberikan pidatonya terlebih dahulu mengenai alasan mengapa mendukung pernyataan dalam mosi. Jadi pihak afirmatif atau pihak pro-nya itu memberikan alasan, memberikan opini terkait mengapa ia setuju dengan mosi tersebut. Oke. Paham? Paham. Terus adanya pihak oposisi. Di dalam suatu struktur debat itu namanya oposisi. Atau pihak kontra. Tadi ada pihak pro dan kontra. Yang tidak setuju dengan mosi. Berarti tidak setuju dengan tema yang sudah diberikan. Itu. Pihak kontra. Apa? Yang hakim bahasa Indonesia apa? Hakim. Kalau hakim. Oh, Indonesia hakim lah. Hakim, sama. Tapi antara dari peraturan tadi, penulis tadi, gitu. Nah, ya gitu. Nah, yang selanjutnya, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan tidak? Tak ada. Nggak ada. Tak ada. Nah, saya juga mau nanyakan nih, kenapa kalian ingin belajar bahasa Indonesia? Kerana interesting. Macam minat selalu cakap. Kadang ikut cakap sekali. Interestingnya kenapa? Interestingnya sebab bahasanya lebih macam lebih sedap lah. Macam kita panggil kan orang tengah, tapi orang India bagi orang penengah. Macam tambahan bahasa dia tu lagi cantik lah macam tu. Karena lebih struktur ya? Lebih dia punya ayat dia, bahasa dia. Ya betul. Kalau di Malaysia itu ada, kalau bahasa Melayu di Malaysia sebagai bahasa resmi atau tidak? Bahasa Melayu bahasa rasmi. Bahasa resmi? Bahasa rasmi. Orang Cina, India kena tahu lah bahasa Melayu. Tapi ada aturan mengenai bahasa Melayu tidak? Ada. Ada? Bahasa Melayu ada. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti macam mana Azrin? Terang. Contohnya macam pergi, ayat pergi kan? Jadi terstruktur gitu kan antara kalimat-kalimat. Antara kalimat dia lah. Macam kalau orang Indo panggil kondisi tu kondisi keadaan kan? Iya, keadaan kondisi keadaan. Malaysia panggil keadaan, tapi kalau macam kita orang exam untuk tulis karangan bahasa Melayu tu boleh tulis kondisi, macam ayat tu lebih cantik lah, lebih menarik. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu tidak boleh, aturannya ya, tidak boleh menggunakan bahasa Inggris pada setiap penyampaian bahasa Indonesia. Oh, sama lah. Sama, ada juga aturannya. So nanti bila dia campur-campur kan, jadi tak macam tak ada Inggris. bahasa kebangsaan tu lah. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu namanya campur kode. Oh, kalau di Malaysia panggil rojak. Rojak, bahasa Malaysia rojak. Campur bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Namanya roja ya?
Rojak. Nah, kalau di Bahasa Indonesianya bahasa rojak. campur kode. Oh, kode. Nama dia bahasa rojak. Bahasa Roja. Oh, nama Melayu Bahasa Roja. Ini Hazim Oh. kemana ya? Sekejap Sekejap. Jadi kedua belah pihak menyampaikan tujuan atau visi misinya agar dipilih sama rakyat gitu kan. Kalau kerajaan itu dipilih sama rakyat atau tidak? Dipilih. Dipilih sama rakyat. Pilih sama rakyat dia lah. Voting seperti voting gitu kan? Voting lah. Tengok kawasan mana yang banyak undi pemimpin. Kalau di Indonesia namanya KPU. Institusi yang menaungi voting itu. Kepanjangannya KPU, Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum. Kalau di Malaysia itu institusinya apa yang menyerahkan voting kayak gitu? Institusi yang bekerja apa? Yang macam dia ada banyak, ada UMNO, PKR tu semua. Nama dia pilihan raya lah. Pemilihan raya. Lanjut ya. Lanjut. Di sini ada struktur debat nih, ada 5 struktur debatnya. Yang pertama itu perkenalan harus dilakukan oleh masing-masing tim atau pihak afirmasi, oposisi, dan netral. Afirmasi tadi apa? Pihak pro. Kalau oposisi? Oposisi apa tadi? Orang tengah bukan Bukan. Kontra. Oh, kontra. Membangkang. Kalau pihak tengah, orang tengah itu netral. Oke. Nah, jadi harus melakukan perkenalan terlebih dahulu nih. Biasanya kalau di Indonesia itu perkenalannya itu menyampaikan visi dan misi. Pertama perkenalan itu. Oh, visi dan misi. Ya, kalau di Malaysia itu biasanya penyampaikannya visi dan misi tidak? Mesti menyampaikan. Gitu. Ni macam ni lawyer kan? Selalunya. Yang kedua itu penyampaian argumentasi dalam debat. Masing-masing tim pro maupun kontra menyampaikan argumentasi. Nah, argumentasi kalian tahu gak? Apa itu argumentasi? Argue. Argumentasi tahu gak? Macam dia punya statement Statement, betul. Statement atau opini, bisa pendapat, bisa statement gitu. Oke. Nah, yang ketiga itu melakukan debat nih, merupakan hal utama. Namanya juga debat, pasti melakukan debat. Ya. Masing-masing tim haruskan menyampaikan argumen. Viral itu booming tadi. Oh, viral itu booming. Yang hampir sama dengan Malaysia juga namanya viral. Kalau di Malaysia nama viral, kalau kita tak panggil viral, kita panggil viral. Oh, viral. Viral tu macam menular lah. Tular video tu tular dekat laman sosial. Contohnya. Biasanya video dari Indonesia lebih viral ya? Video TikTok je lah. TikTok benar. Viral. TikTok, Instagram sama YouTube lebih viral ya Indonesia. Lebih tular lah. Maksudnya macam famous. Famous terkenal. Terkenal gitu. Nah, yang pertanyaan terakhir nih sebelum menutup pertemuan kali ini, menurut kalian berdua, cara untuk menghargai suatu bahasa itu seperti apa? Selalu bercakap bahasa lah. Menggunakan untuk kita terapkan anak-anak muda kita pada generasi yang akan datang, kita tengok
sekarang pun asyik main handphone je, cakap perkara yang bukan-bukan kan. So daripada sekarang kita guide diorang lah supaya tahu menggunakan bahasa yang baik. Nah, kalau menurut saya, cara untuk menghargai suatu bahasa itu menggunakan bahasa nasionalnya masing-masing. Betul? Nah, kalau Menjadikan bahasa rasmi. ya bagian bahasa resmi. Tanpa campur bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Iya, Macam nggak usah seperti itu. Kayak bahasa Melayu harus bahasa Melayu aja, tanpa tadi campur-campur. Tadi bahasa nggak perlu Malaysianya apa? campur. Campur kode itu? Bahasa rojak. Bahasa Roja. Berarti tanpa adanya bahasa Roja gitu. Betul. Nah, terima kasih. Sudah nih, udah pertemuan. Okay. Terima kasih ya. Okay, sama-sama. Nah,